Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kalau pada hari ini kita boleh sama-sama mengikuti persekutuan doa sekali lagi. Sebelum kita mulai persekutuan doa pada hari ini, kita nyanyikan satu buah lagu pujian yang berjudul Roh Kudus Kau Hadir di Sini. Mari kita berdoa sebelum kita belajar bagi firman Tuhan. Bapa di surga, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, supaya kami kembali boleh belajar sesuatu tentang berdoa, dan kami semakin dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan kembali satu tema tentang doa. Kalau minggu lalu kita belajar doa itu sebuah disiplin atau sukacita rohani. Tentu kadang orang menganggap itu disiplin rohani, sesuatu yang mungkin kita harus dan itu tidak menyenangkan. Padahal kemarin setelah kita renungkan, doa akan memberikan kita sukacita secara rohani juga. Dari disiplin rohani menjadi sukacita rohani. Hari ini kan belajar doa. Kita harus belajari tentang doa itu, atau kita tidak usah belajar dan itu biarkan Tuhan yang menolong kita untuk berdoa. Roma 8:26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tentu kalau kita lihat bagian ini, wow, kalau gitu berarti kita nggak usah belajar tentang doa. Kita juga nggak usah
ngerti tentang doa, Roh juga akan menolong kita berdoa. Tentu kalau kita lihat bagian ini, kita tidak bisanya mengambil bagian ini saja, tapi kalau kita lihat misalnya di ayat 17, Roma 8 ayat 16 sampai 17, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Ayat sebelumnya lagi, ayat 10, tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati tetapi karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat atasnya lagi, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi kalau kita lihat bagian ini, tentu satu hal yang kembali melanjutkan pembahasan minggu lalu. Ketika berbicara disiplin, iya, kita harus membiasakan diri untuk berdoa. Itu yang firman Tuhan katakan. Kemarin kita lihat, Yesus tidak pernah hilangkan perintah untuk berdoa. Tetap diajak berdoa, bahkan diajari pola berdoa yang benar itu seperti apa. Hendaklah berdoa seperti demikian, doa Bapa kami yang Yesus diajarkan di Matius. Tapi tentu ada satu hal yang bukan sekedar aku asal berdoa. Tapi kemarin belajar tentang bagaimana kita bisa memiliki relasi yang membuat kita bisa menjalani kehidupan doa kita dengan penuh sukacita. Di bagian ini satu hal yang menarik gitu ya. Ketika kita tidak bisa berdoa pun, Roh akan memimpin kita untuk berdoa. Tentu bukan berarti kalau gitu sudah aku nggak usah mikir, tentu bukan. Tapi ada satu relasi yang lebih dekat lagi. Bagaimana di dalam doa itu kita juga yakin apa? Ini relasi antara bukan sekedar keberadaan diri kita yang di luar ini, tapi lebih ke jiwa kita, bagaimana kita mau secara rohani itu terhubung dengan Tuhan, kita boleh menikmati setiap penyembahan, setiap pujian di dalam pimpinan roh, tapi tentu dengan doa yang benar. Dengan doa yang memang kita juga latih, mungkin kita juga pelajari seperti doa Bapa kami yang kita juga harus tahu tentang doa itu. Tapi kita juga belajar untuk menikmati doa kita. Membiarkan roh yang menolong kita, Roh Kudus yang menuntun kita untuk berdoa. Sehingga setiap seruan doa kita menjadi seruan doa yang dinaikkan dari hati. Karena ketika kita berdoa, kita membiarkan Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kita. Sehingga ketika kita mungkin tidak usah banyak bicara, kita hanya tenang, lalu kita hanya mau dekat dengan Tuhan, meminta Tuhan berbicara, meminta Tuhan menenangkan hati kita, dan kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita menyatu dengan Tuhan. Karena itu biarlah di dalam doa kita. Tentu kita harus tetap belajar. Memacu diri untuk berdoa, belajar bagaimana bisa berdoa lebih baik. Kalau ada seminar tentang doa, ada workshop, ikut saja, tetap harus ikut. Tentu kita harus banyak belajar. Apalagi ketika kita ikut bagian-bagian yang mengajarkan kita bagian-bagian firman Tuhan tentang berdoa itu apa saja, dan kita bisa menikmati keindahan doa. Tapi tentu tidak cukup hanya di situ. Setelah itu, kita harus mencobanya. Kita harus melatihnya. Dan ketika kita melatih doa itu, pelan-pelan membuat kita boleh menyatu dengan Tuhan. Membuat kita boleh menikmati kehidupan doa kita. Dan sadar ketika kita berdoa, ini bukan sekedar aku berdoa ngomong ke Tuhan dan tidak ada yang terjadi di dalam hidupku. Ingat tadi kalau bagian Roma 8 yang kita baca. Karena Kristus sudah mati di kayu salib, kita menjadi anak-anak Allah, Roh Kudus ada di dalam diri kita, dan kita di dunia ini kan hidup melakukan kehendak Bapa. Roh Kudus inilah yang akan menuntun kita untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa. Karena itu kita nggak bisa berdoa dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu Roh Kudus yang menuntun setiap doa-doa kita. Dimulai dari siapa? Kita yang mau ambil inisiatif berdoa. Kita yang mau ambil inisiatif dekat dengan Tuhan. Setelah itu biarkan Roh Kudus yang menuntun kita. Kadang ambil waktu untuk tenang, tidak selalu harus kita banyak bicara. Tuhan tahu sebelum kita katakan. Tapi nikmati relasi itu dengan hati kita yang paling dalam. Kekaguman kita kepada Allah pencipta itu. Kekaguman kita akan pengampunan yang telah Tuhan berikan.
Bersyukur untuk karya Roh Kudus yang tidak pernah berhenti hari lepas hari di dalam hidup kita. Yang membuat kita bisa, wow Tuhan sungguh luar biasa. Karena itu, boleh nggak kita belajar tentang doa? Boleh. Boleh nggak seperti minggu lalu menjadi disiplin rohani? Boleh. Tapi harus memberikan sukacita. Bukan hanya memberikan sukacita. Hati kita terhubung dengan Tuhan. Karena Roh Kudus yang selalu akan berkuasa di dalam diri kita. Dan akan memimpin setiap doa-doa kita. Semoga kita terus dekat dengan Tuhan. Menikmati hari-hari doa kita. Yang tentu tetap harus disediakan. Yang tentu tetap harus dikembangkan lebih baik lagi. Tapi yang paling penting, nikmati relasi dengan Tuhan itu. Nikmati, biarkan Roh Kudus yang berkuasa. Mari kita berdoa. Kembali saya mengajak kita mengambil waktu tenang, biarlah saat ini. Biarkan Roh Kudus yang bekerja di dalam hati setiap kita, di tempat kita masing-masing. Kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau mengambil waktu tenang, menikmati relasi dengan Tuhan. Boleh mengingat kebaikannya, mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan. Boleh mengingat betapa luar biasa salib Kristus yang membawa kita punya hidup yang baru. Boleh melihat bagaimana pertolongan Roh Kudus itu nyata hari demi hari. Nikmati waktu ini, ambil waktu tenang bersama dengan Tuhan. Setelah kita boleh merasakan ketenangan bersama dengan Tuhan, Tuhan mengizinkan kita meminta, kita berdoa. Tapi bolehkah hari ini kita bukan hanya meminta untuk diri kita, boleh berdoa untuk gereja kita, untuk orang-orang kita kenal yang saat ini sedang membutuhkan doa-doa kita. Mungkin kalau kita bingung, apa yang aku harus doakan? Saat ini biarkan Roh Kudus itu yang menggerakkan kita untuk berdoa. Kita membiarkan Roh Kudus yang menolong kita untuk kita bisa menaikkan doa-doa. Apapun yang saudara bisa ingat untuk sesama kita, bisa untuk bangsa kita, bisa untuk gereja kita. Boleh untuk siapapun yang saudara saat ini ingin doakan. Dengan tenang kita kembali berdoa. Doakan bukan hanya diri kita. Tapi mintalah Roh Kudus menuntun. Hari ini aku mau mendoakan orang-orang yang membutuhkan dukungan doaku. Siapapun yang saudara ingat hari ini, doakan dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di dalam ketenangan ini. Kami boleh merasakan Tuhan hadir bersama dengan kami. Di dalam ketenangan ini kami boleh merasakan Roh Kudus yang menuntun setiap doa-doa kami. Bukan hanya di persekutuan doa online ini, tapi biarlah di dalam sepanjang hidup kami mengikut Tuhan. Kami mau menyediakan waktu untuk berdoa. Kami mau belajar bagaimana berdoa yang benar. Kami mau punya waktu-waktu doa yang sungguh-sungguh serius kami siapkan. Tapi ketika kami sudah berdoa, biarlah fokusnya bukan kepada diri kami, bukan kepada ego kami, tapi kami berfokus kepada Tuhan. Kami mau membiarkan Roh Kudus yang menuntun doa-doa kami, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga setiap apa yang kami doakan, membuat kami bisa semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tolong anak-anak-Mu supaya mereka semua punya waktu doa yang baik, dan mereka menikmati kedekatan dengan Tuhan di dalam doa-doa mereka. Berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, supaya setiap acara persekutuan doa, acara doa apapun yang dibuat, boleh menjadi acara doa yang membuat kami semakin dekat dengan Tuhan dan boleh belajar tentang berdoa. Tuhan yang tolong setiap kami, Tuhan yang sertai setiap kami. Kalau saat ini apapun yang menjadi pergumulan dari jemaat-Mu, Tuhan yang tahu. Kalau ada yang saat ini sakit, Tuhan yang sembuhkan.
Kalau saat ini ada yang bergumul dengan pekerjaannya, Tuhan tolong di dalam setiap pekerjaan mereka. Kalau ada yang bergumul dengan permasalahan ekonomi, Tuhan yang mau cukupkan, Tuhan yang buka jalan. Kalau ada yang bergumul dengan studinya, Tuhan juga tolong semua mereka juga bisa diberikan hikmat di dalam mengerjakan setiap tugas tanggung jawab yang ada. Kalau ada yang bergumul dengan masalah relasi, Tuhan yang pulihkan. Kalau ada yang terikat di dalam dosa, Tuhan yang melepaskan, berikan mereka kemenangan dan mampu menghadapi setiap godaan dari dosa dan si jahat. Kami teringat untuk bangsa kami. Tuhan berkati juga semua pemimpin kami, supaya mereka juga mengambil kebijakan yang tepat di masa-masa pandemi ini. Kami mengucap syukur untuk keadaan Indonesia yang baik. Tapi biarlah setiap kami, setiap warga boleh tetap melakukan prokes, mereka juga tetap saling menjaga keselamatan bersama. Terima kasih Bapak untuk persekutuan doa ini. Biarlah melalui persekutuan doa online ini, kami mau belajar untuk menyediakan waktu berdoa. Tapi kami juga mau belajar di dalam doa kami. Kami mau membiarkan Roh Kudus yang memimpin. Kami bisa menikmati dengan penuh sukacita setiap doa kami. Dan ketika kami menaikkannya, membuat kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.